Naik level sepertinya satu-satunya hal baik tentang dunia fantasi baru yang brutal. Sebuah tempat di mana Rob tiba-tiba terjebak. Naik level itu euforia, membuat ketagihan. Itu hampir menebus fakta bahwa semua orang di sini membenci manusia. Sampai pada akhirnya, Rob menemukan alasan di balik itu semua. Leveling high, kutukan unik bagi manusia yang mendorong mereka lebih dekat ke kegilaan akan haus darah setiap kali mereka naik level. Bisakah Rob bertahan hidup dan menemukan jalan pulang dengan kewarasan yang utuh? Ataukah dia akan kehilangan dirinya sendiri akibat terobsesi dengan kekuasaan? Selamat datang di dunia fantasi kejam yang mungkin akan menodai dunia manhwa dengan omong kosong ini. Apa benar sang penulis menciptakan serial fantasi tetapi menyuntikkan omong kosong yang tidak masuk akal ke dalamnya? Mari kita telisiki ini lebih jauh. Di mana letak kesalahannya? Di bawah langit yang indah, monster mengerikan mengejar dua petualang. Tetapi meskipun mereka mengaktifkan kemampuan seperti Step of the Wind, Flat of Foot, dan Green Goer untuk meningkatkan kecepatan lari mereka, monster itu tetap bertahan. Malika menjadi sangat lelah dan meminta Arnold untuk memperlambat. Arnold, seorang penjaga elf level 10, dia berteriak bahwa monster itu tepat di belakang mereka, mendesak Malika untuk terus berlari tanpa melihat ke belakang. Statusnya terdaftar sebagai ketakutan tinggi, mengingat dia takut berakhir di perut monster itu. Malika berteriak mendesak Arnold untuk menggunakan keterampilan penjaganya untuk melarikan diri. Tetapi Arnold menjawab bahwa dia tidak punya apapun lagi. Tiba-tiba Arnold menyadari pembaruan. Dia telah memperoleh kemampuan baru. Kemampuan ini dipicu oleh ketidakmampuannya untuk menghadapi bahaya yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan angin kedua saat melarikan diri dari musuh, asalkan dia tidak melihat ke belakang. Ini adalah jenis berkah yang diharapkan Arnold tanpa melihat ke belakang. Dia memberitahu Malika untuk berpegangan erat dan mulai berlari. Peningkatan kecepatan yang dia terima sangat mengesankan. Perhatian utama Arnold sekarang adalah untuk memperingatkan desa tentang ancaman yang akan segera terjadi. Saat mencapai gerbang desa, dia berteriak untuk membunyikan alarm dengan menyatakan bahwa manusia telah kembali. Peringatannya menyebabkan teror yang meluas di seluruh desa. Bahkan para tetua tinggi mendengar teriakannya yang cukup keras untuk membangunkan orang mati. Jika laporan ini benar, maka mereka sangat membutuhkan bantuan Riyad. Tetapi Riyad mengatakan bahwa menurut informasi, manusia itu sepertinya seorang pemuda yang tidak akan menimbulkan bahaya besar. Namun tetua itu membalasnya dengan mencatat bahwa mereka telah menyaksikan bagaimana manusia bisa naik level dengan cepat. Bahkan manusia muda pun bisa berbahaya. Mereka semua sangat menyadari perang yang dimulai manusia yang dikenal sebagai Perang 6 Negara yang meletus karena konflik perbatasan yang sederhana. Nafsu mereka yang tak terpuaskan untuk mendapatkan level tidak mengenal batas. Mereka ingin menghindari terulangnya bencana ini. Jika bukan karena aliansi 6 negara, manusia akan menguasai seluruh Elatra. Bahkan dengan aliansi ini, mereka hampir tidak berhasil menahan mereka waktu itu. Semakin lama manusia bertarung, semakin dramatis level mereka meningkat akibat kecanduan yang mendorong mereka untuk menjadi kuat. Mereka yang menderita hampir tidak mungkin ditundukkan sampai manusia menghancurkan diri mereka sendiri dengan tindakan terakhir mereka. Balas dendam, bencana alam. Mereka belum melihat manusia sejak saat itu sampai sekarang. Itulah mengapa mereka membutuhkan Riyad yang levelnya 48 dan yang juga dikenal sebagai Flash in the Dark. Saat ini statusnya adalah melankolis. Kira dan Menta sedang berpatroli meninggalkan desa yang dalam keadaan rentan. Jadi mereka membutuhkan Riyad untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum manusia maju lebih jauh. Namun Riyad merasa tidak nyaman tentang ini setelah semua yang telah dialami dan kehilangan semua yang telah dia miliki. Dia ragu apakah dia masih mampu melakukannya. Tetua meyakinkannya bahwa mereka semua juga masih merasakan sakit dari sejarah itu. Melupakan bukanlah suatu pilihan, tetapi Riyad adalah satu-satunya penjaga elit yang tersisa di desa mereka. Meskipun dia enggan mendengar kata-kata ini, Riyad memahami gawatnya situasi dan memutuskan untuk mengikuti keinginan para tetua. Kemudian kita melihat beberapa elf bersembunyi dengan tenang di semak-semak mengamati manusia.
Riyad menggunakan kemampuan yang disebut identifikasi yang mengungkapkan bahwa level manusia ini adalah 4 dan statusnya adalah melankolis, kesepiannya sedang, dan keinginannya untuk naik ke level ringan untuk saat ini. Manusia itu mengatakan bahwa dia sangat lapar. Riyad menyiapkan anak panah dan memastikan bahwa itu tidak akan menyakitkan. Dia tidak ingin manusia menderita berlebihan dengan satu tembakan. Dia bertujuan untuk mengakhirinya dengan cepat. Selain itu, Riyad berdoa agar dewa apapun yang mengawasi manusia akan menyambutnya ke dalam pelukan lembut mereka. Dan semoga dia tidak pernah lagi menggelapkan dahan pohon iksatan. Namun, anak panah itu gagal mengenai sasaran karena manusia itu menghindar dengan cepat. Riyad menyadari bahwa meskipun level manusia rendah, tetapi dia sangat cepat. Mereka kemudian menghujani banyak anak panah ke arah manusia itu, yang itu dapat dihindari dengan mudah. Hanya satu anak panah yang mengenai kakinya, menyebabkan rasa sakit yang cukup untuk menghentikannya. Riyad mendekat untuk melakukan serangan jarak dekat, dan pertempuran kecil pun terjadi. Manusia itu memohon kepada Riyad untuk setidaknya mendengarkannya supaya dia bisa mengerti. Riyad lalu memerintahkan penjaga hutannya untuk mundur. Tetapi sebelum percakapan lebih lanjut dapat terjadi, seekor beruang besar menyerang mereka. Itu adalah beruang berlevel 42, sang penguasa hutan, makhluk kuno yang telah menduduki puncak rantai makanan selama bertahun-tahun. Statusnya adalah terinfeksi. Riyad menyerang beruang itu tetapi senjatanya tersangkut di tubuhnya. Ini memberi beruang kesempatan untuk memfokuskan perhatiannya pada Riyad. Ia mengaum keras sambil menerjangnya. Tepat ketika Riyad tampaknya akan dimangsa, manusia itu datang dari belakang dan menjatuhkan beruang itu dengan satu tusukan yang menembus kepalanya dengan cepat. Segera setelah beruang itu dikalahkan, manusia itu mulai naik level. Melompat dari level 5 ke level 8. Riyad menggunakan identifikasi lagi dan mengetahui bahwa status peningkatan level manusia itu sekarang telah menjadi sedang. Riyad belum pernah melihat perkembangan yang begitu cepat sepanjang hidupnya, dan ini sangat membuatnya khawatir. Manusia itu kemudian menghadapi Riyad dengan menyatakan bahwa Riyad mencoba membunuhnya tadi. Manusia itu mengatakan bahwa padahal dia tidak melakukan apapun pada Riyad, namun Riyad tetap berusaha membunuhnya. Seperti semua hal lain yang ada di hutan terkutuk ini, dia memperoleh 4 level dari beruang dan sekarang merenungkan betapa banyak yang mungkin dia peroleh dari mengalahkan Riyad. 1 minggu sebelumnya, manusia tadi bernama Rob. Dia menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Dia bertanya pada temannya Jason tentang pesta tadi malam. Jason mengatakan kepadanya bahwa itu keren dan dia seharusnya ada di sana. Rob adalah sahabat karib Jason sejak kecil. Namun kehidupan normal mereka berubah tiba-tiba ketika entitas gelap muncul tepat di dalam sekolah mereka. Saat semua orang mulai melarikan diri, entitas itu meraih sahabatnya Jason dan berteriak meminta tolong berharap Rob akan menyelamatkannya. Rob berlari ke arahnya dan meskipun dia tidak pernah menjadi tipe heroik, dia tetap mencoba untuk melindungi temannya. Tetapi tiba-tiba rantai mengikat tangannya. Meskipun ia berhasil melindungi Jason, namun Rob sendiri tersedot ke dalam entitas yang ia pikir telah menghilang. Beberapa saat kemudian dia terbangun. Meskipun ia tidak ingin pergi ke arah cahaya, ia mulai menjelajahi sekelilingnya. Sekarang dia percaya bahwa dia belum mati, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Ini terasa seperti dunia yang sama sekali baru dan tentu saja jauh dari sekolahnya. Pertama, ia memutuskan untuk menemukan cara untuk kembali ke Jason. Kemudian ia menyadari bahwa pakaian yang ia kenakan sangat berbeda dari biasanya. Dia bahkan memiliki pedang yang diikatkan ke punggungnya. Jendela statusnya menunjukkan stamina HP, MP, dan level menyerupai semacam permainan virtual. Pertama, ia memutuskan bahwa ia harus tenang menghadapi semua ini. Poin pentingnya adalah jangan panik. Tetapi kemudian ia tiba-tiba mendapat alasan yang sangat bagus untuk panik karena melihat serigala yang mulai berjalan ke arahnya. Ia mengeluarkan pedangnya meskipun ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dia mencoba meraba-raba sekitar dengan pedangnya dan berhasil menjatuhkan serigala itu. Namun, dia menderita pendarahan hebat yang membuatnya jelas bahwa ini semua sangat nyata dan bukan skenario. Saat HP Rob terus menurun, dia mendapati dirinya bergulat dengan kenyataan bahwa ini mungkin hanya mimpi buruk. Dia berharap untuk bangun di tempat tidurnya yang hangat. Tetapi dengan kehilangan HP yang terus-menerus, menandakan bahwa dia benar-benar dalam bahaya.
Dalam upaya putus asa untuk menghentikan pendarahan, dia melilitkan kain di sekitar luka. Tetapi pendarahan tidak kunjung berhenti. Dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu sebelumnya. Sesekali dia mencoba mengingat sesuatu yang berguna dari kelas biologi waktu di sekolah. Pikirannya mengembara mengingat bagaimana dia sering mengatasi melalui humor. Dia memikirkan ibu Jason yang seorang perawat yang sering berbicara tentang penggunaan teknik untuk meredakan rasa sakit. Sebuah strategi yang dia hargai sesaat meskipun terbukti tidak efektif. Saat HP-nya terus menurun, dia didorong oleh tekad yang menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kehidupan berakhir dengan cara yang aneh dan tiba-tiba. Dia menolak untuk menerima bahwa entitas yang tidak dikenal sudah memindahkannya ke dunia yang tidak bersahabat ini, meninggalkannya untuk dimangsa oleh serigala. Dengan tekad yang baru ditemukan, dia berdiri bersumpah tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghadapi siapapun yang bertanggung jawab atas kesulitannya. Dia meneriakkan pembangkangannya, berjanji untuk menemukan antagonis ini dan memaksa mereka untuk membuka portal yang akan membawanya pulang. Pada saat itu sebuah pesan muncul yang menunjukkan bahwa dia telah mengalahkan serigala yang mengamuk. Itu kemudian membawanya ke level 2. Kemenangan ini memicu peningkatan statistiknya dan menunjukkan kemauannya dan memberinya keterampilan langka dari pengalamannya saat mendekati kematian. Ini menunjukkan kemauannya yang kuat untuk bertahan hidup. Sekarang setiap kali HP-nya turun di bawah 25%, vitalitas dan efektivitas akan berlipat ganda. Semua keterampilan pertahanan dan peningkatan vitalitasnya akan meningkat. Dia juga memperoleh keterampilan fasib, kulit yang kuat dan regenerasi. Kembali ke dunia nyata, Rob dikenal karena kecintaannya pada video game dan membuat onar. Dia sering memilih bermain game daripada berpesta dengan teman-temannya. Sementara interaksinya baru-baru ini dengan Jason hanyalah isapan jempol dari imajinasinya. Rob tidak sabar untuk bertemu temannya lagi dan ingin pergi menemuinya dengan cara apapun. Tetapi temannya secara mengejutkan memberitahunya bahwa meskipun Rob kembali, mereka tidak akan dapat bertemu karena dia seharusnya sudah mati. Pengungkapan ini mengejutkan Rob. Temannya lalu membahas beberapa skenario yang semuanya mengarah pada hasil yang sama. Dan Rob menyadari bahwa dia tidak dapat memastikan semua itu karena dia tidak ada di sana untuk menyaksikan kejadian tersebut. Rob berteriak meminta temannya untuk berhenti berbicara karena dia menyadari bahwa semua ini hanya imajinasinya saja. Kemudian Jason berkata bahwa Rob tidak berusaha untuk menyelamatkannya. Dia bahkan tidak ingin menjadi temannya lagi. Itu hanyalah masa lalu dan sekarang Jason telah dewasa dan tidak lagi membutuhkannya. Jason tertawa getir. Dia mulai melarikan diri dan kemudian berubah menjadi entitas yang sekali lagi merasuki Rob. Tiba-tiba dia terbangun dari mimpi buruk ini dan merasa jauh lebih baik secara fisik. Dia merasa lega bahwa ia tidak berakhir seperti serigala itu. Ia tidak bisa berhenti memandanginya. Karena itu tidak membuatnya senang, tersiksa oleh fakta bahwa ia bertanggung jawab atas kematian serigala itu. Ia bertanya-tanya apakah hari-harinya akan lebih buruk dari ini. Kemudian dia menyadari bahwa meskipun HP-nya masih menurun tetapi mulai beregenerasi. Jelas bahwa segala sesuatu akan bisa menjadi lebih buruk, tetapi setidaknya mampu beregenerasi meskipun lambat. Berarti ia masih bisa bertahan hidup untuk saat ini. Kenaikan levelnya baru-baru ini juga memberinya banyak keterampilan baru yang tampak seperti lelucon. Seolah-olah orang yang mengendalikan tempat ini berpengalaman dalam referensi yang terkait dengan dunianya. Sekarang Rob bertanya-tanya apakah ia harus mendekati kematian untuk mendapatkan lebih banyak keterampilan. Ia siap melakukan apapun untuk bertahan hidup di neraka yang fantastis ini. Keterampilannya cukup untuk membuatnya tetap hidup. Tetapi ia masih bertanya-tanya apakah saat HP-nya mencapai 0 akan berarti akhir baginya. Apakah ini mirip dengan permainan dalam video game? Tetapi sekali lagi dia punya perasaan bahwa siapapun yang menempatkannya di tempat ini, dia tidak menyertakan tombol mulai ulang. Tempat ini mungkin penuh dengan binatang buas, dan yang ingin dia lakukan hanyalah pulang ke rumah. Jika itu memerlukan penggunaan kekerasan, maka dia siap melakukan apapun. Sekarang Rob menyesal keluar dari anggota pramuka sebelum tahu cara membuat api. Dia mencoba memeriksa sakunya, berharap ada yang berguna seperti korek api. Tetapi kemudian ketika dia memeriksa sakunya, dia menemukan sesuatu.
Itu hanya sebuah catatan, tetapi saat membacanya itu menjadi cukup jelas bahwa ada seseorang yang sedang mengujinya. Kita melihat prajurit elf melawan beberapa semut besar. Karena jumlahnya terlalu banyak, jadi tidak mungkin bagi keduanya untuk bisa membersihkan seluruh ruang bawah tanah ini. Jadi mereka memutuskan untuk melarikan diri. Mereka pikir ini seharusnya ruang bawah tanah yang mudah, tetapi ternyata ini sangat berbahaya. Tempat ini juga yang pertama muncul di dekat desa mereka. Temannya bertanya mengapa mereka berpikir akan bisa menangani ini. Dia menjelaskan bahwa mereka berdua seharusnya menjadi prajurit dan menjaga hutan. Yang bertempur di garis depan tentu saja orang yang terpilih, termasuk membereskan tempat ini. Satu-satunya masalah saat ini adalah level mereka. Jika saja mereka bisa naik ke level lebih cepat. Sayangnya hanya ada satu makhluk yang dapat mempercepat leveling, dan Kira mengatakan makhluk-makhluk itu jauh lebih buruk daripada apapun yang ada di ruang bawah tanah ini. Mereka benar-benar bersyukur bahwa makhluk-makhluk itu tidak ada di tanah ini. Kemudian kita kembali ke Rob yang sedang membaca catatan keberuntungan yang membuatnya marah. Tugas pertamanya adalah menemukan makanan dan air. Dan yang kedua, dia harus mendapatkan lebih banyak pengalaman sehingga dia dapat menaikkan level statistiknya juga. Semakin tinggi levelnya, semakin mudah baginya untuk bertahan hidup. Dia mengakui bahwa dia tidak ingin melakukan ini, tapi dia harus melakukannya agar bisa bertahan hidup. Itu semua untuk bertahan hidup. Kemudian dia menghadapi tantangan lain dan melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan hidup. Dia sadar dia sangat membutuhkan lebih banyak pengalaman. Tiba-tiba, karena sebuah batu, dia tersandung dan jatuh. Tapi dia tetap tenang karena dia telah menemukan kolam yang indah. Dia tidak akan pernah merasa haus lagi. Dia bahkan mencoba memanggil portal dengan harapan portal itu mungkin muncul dari suatu tempat dan akan membawanya pulang. Mungkin dari bawah batu ini. Tetapi tidak, hanya ada seekor monster di sini. MP dalam statistikku seharusnya sihir, pikirnya. Tetapi ketika dia mencoba melakukannya, dia gagal. Untuk saat ini, dia hanya bisa bertarung dengan pedang. Kemudian dia mencoba menjatuhkan buah namun gagal lagi. Jadi dia hanya memetiknya secara manual. Jadi, meskipun masalah airnya teratasi, masalah kelaparannya tetap belum teratasi. Membunuh katak tidak membuat pengalamannya banyak bertambah. Bahkan saat ini dia belum mendekati level yang harus dicapai. Dia perlu menemukan sesuatu yang lebih besar dari katak. Lalu dia mendengar sebuah suara. Dan itu suara burung. Tapi burung itu terbang menjauh dan dengan itu hilang sudah potensi XP-nya. Jadi, mengalahkan katak adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini. Setelah mengalahkan begitu banyak katak, dia merasa bersalah, tapi setidaknya dia memperoleh keterampilan pasif lain yang membuatnya lebih mahir dengan senjata tajam berbentuk pedang. Ternyata jika kalian belum pernah memegang pedang dalam hidup kalian, maka kalian hanya perlu beberapa ayunan latihan untuk naik level dari 0 ke level 1. Namun rasa laparnya masih ada. Saat mencari sesuatu yang lebih besar dari katak, Rob menemukan sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah binatang paling lucu yang pernah dia lihat. Dia berpikir jika saja dia bisa membuat pedangnya terbang, maka akan bisa menangkap tupai itu. Namun saat dia mencoba meraihnya, tupai itu menyerangnya, tetapi dia bisa bereaksi dengan cepat. Rob berhasil menamparnya dan menjadikannya pemenang sehingga dia mencapai level 3. Dia senang mencapai level 3 yang memberinya lebih banyak keterampilan pasif seperti mencari makan dan berburu. Saat dia mulai berjalan, tupai lain mengawasinya dari atas. Ada banyak tupai sepertinya di tempat ini. Dia bahkan melihat tupai ini level 4. Ini menjadikannya sebagai tantangan yang sulit untuknya. Tupai itu melompat dan berhasil menggigit kepalanya. Dia mencoba kabur tetapi tupai itu masih mengejarnya. Sampai pada akhirnya dia menemui jalan buntu. Karena yang ada di depannya saat ini adalah tepi tebing yang curam. Dan di negeri sialan ini tidak ada pagar pembatas. Tupai yang agak bodoh menjegalnya sehingga mereka berdua jatuh. Beruntung, Rob berhasil meraih cabang untuk menghentikannya dari jatuh. Sementara tupai yang kurang beruntung itu terjun ke sungai. Sekarang Rob punya dua pilihan. Dia bisa memanjat kembali, itu pun jika ada pegangan. Atau dia menyerah saja. Dia memikirkannya sebentar. Sepertinya orang tuanya tidak tahu di mana dia berada. Sudah 2 hari, dan segera setelah 2 hari akan menjadi seminggu. Lalu sebulan, Jason akan memberitahu mereka apa yang terjadi. Tetapi apakah mereka akan mempercayainya?
Ia bertanya-tanya apakah dia akan melihat mereka lagi. Dia memperoleh keterampilan lain yaitu memanjat. Pendakian itu sangat sulit sehingga level memanjat dan ketangkasan juga meningkat. Tapi semua ini hanya memperjelas satu hal. Tempat ini benar-benar ingin membuatnya mati. Tetapi di balik itu menurutnya tempat ini sangat indah. Dia ingin sekali Jason melihat ini suatu hari nanti. Dia berharap untuk memberitahunya dan semua keluarganya tentang tempat yang indah ini. Ini kemudian memberinya keterampilan fasih langkah lainnya yaitu ketahanan melankolis. Dia memperoleh ini karena mengalami perasaan yang mendalam tentang kesedihan. Dengan keterampilan ini dia sekarang bisa bangkit lebih cepat. Tetapi sekali lagi, dia tidak ingin kehilangan ini. Merasa dia tidak ingin bangun terlalu cepat karena bagian dari dirinya inilah yang membuatnya merasa hidup. Dia tidak ingin mematikan perasaan ini sepenuhnya. Kemudian resistensi melankolisnya dinonaktifkan. Tujuannya hanya agar mengintensifkan kerinduannya untuk melihat keluarganya. Kemudian kita melihat Arnold dan Malika berkeliaran di sekitar air terjun yang indah. Arnold mencoba menangkap ikan dengan bergerak cepat di air. Namun Malika berpikir bahwa mungkin dengan menembak akan menjadi lebih baik. Tetapi Arnold tidak berpikir untuk terburu-buru karena ini adalah hari yang sangat bagus dan hutan juga tampak damai. Jadi Malika juga memutuskan untuk berbaring dan bersantai menikmati tempat itu. Di sisi lain kita melihat Rob membenci tempat ini karena setiap monster di sekitar hanya ingin mengambil nyawanya. Dia bahkan harus meminta maaf karena melampiaskan agresi yang terpendam pada mereka dengan pertarungan. Peningkatan levelnya menjadi konstan. Dia sekarang bahkan dapat menghadapi serigala level 8. Bahkan pemandangan yang mengerikan itu tidak membuatnya aneh lagi karena sudah terbiasa dengan semua ini. Saat monster itu melompat ke arahnya, dia menggunakan pedang untuk menjatuhkannya. Dia bertanya-tanya penyakit apa yang diderita monster-monster ini. Apakah ini semacam rabies versi fantasi? Pedangnya tersangkut di tubuh serigala itu, jadi sekarang dia harus bertarung dengan tangan kosong. Dengan pertempuran ini berakhir, dia akhirnya mencapai level 3 dan juga memperoleh keterampilan berkelahi yaitu serigala yang mengamuk. Aneh untuk mengatakan ini, tapi dia harus mengakui bahwa semua ini mulai menjadi menyenangkan baginya. Ia memiliki beberapa poin yang belum terpakai, jadi ia berpikir tentang apa yang harus ia lakukan dengan poin-poin ini. Setelah berpikir sebentar, ia memasukkan 2 poin ke dalam vitalitas karena jika mencapai 30, ia mungkin akan membuka keterampilan baru. Tingkat regenerasinya juga meningkat tetapi hanya sebesar 20%. Rob mengharapkan persentase yang lebih besar. Tetapi kemudian ia memperoleh keterampilan berpikir cepat, yang itu sedikit meningkatkan kecepatan berpikirnya. Tetapi itu menguras 3 stamina per detik saat aktif, melelahkan secara mental jika digunakan terlalu lama. Tetapi Rob tetap berpikir ini akan sepadan. Jadi ia berteriak kepada semua serigala agar datang kepadanya. Ia berharap mereka tidak terinfeksi kali ini sehingga dia bisa memakannya. Kemudian ia menemukan air terjun yang indah di mana para peri mencoba menangkap ikan dan bersantai. Akhirnya, ia melihat orang-orang selain dirinya sendiri. Ia menjadi sangat berlinang air mata dan bersemangat. Rob mencoba mengidentifikasi untuk melihat siapa orang-orang ini. Tetapi kita sudah mengenal mereka sebelumnya. Namun melihat manusia adalah pengalaman yang menakutkan bagi para elf. Jadi meskipun Rob berjalan santai ke arah mereka dan berkata, "Hai, aku Rob. Siapa nama kalian?" Hanya berharap untuk mengetahui nama mereka. Tetapi para elf itu malah ngabret tanpa peduli dengan ikan mereka. Rob meminta mereka untuk berhenti dan kembali, tetapi tidak ada yang peduli. Rob menyadari bahwa dia tidak akan bertemu atau berbicara dengan siapapun hari ini. Tetapi dia tetap merasa senang melihat mereka meskipun dari kejauhan. Depresi muncul saat Rob merenungkan bagaimana orang-orang pertama yang dia lihat langsung kabur begitu. Berikutnya saat dia berkeliaran, dia berharap menemukan orang lain yang tidak akan lari meskipun itu serigala yang bisa bicara. Namun tidak ada yang muncul di hadapannya selain serigala yang sudah mati. Rob yang sedang duduk berpikir tentang betapa senangnya jika memiliki teman ngobrol di tempat sialan ini. Dia berteriak pada sistem RPG untuk memberinya keterampilan yang akan membuat suaranya lebih keras. Setelah menunggu beberapa saat tanpa respon, dia memutuskan untuk kembali ke guanya. Tetapi dia masih sangat lapar. Saat dia berjalan menjauh dari bangkai serigala, tiba-tiba sebuah anak panah dari belakang melesat ke arahnya. Beruntung, saat itu dia tergelincir seakan mudah menghindarinya. Selang beberapa saat rentetan anak panah lainnya mengikuti.
Karena panik dia berlari menjauh sembari bertanya-tanya siapa yang melakukan ini. Kemudian salah satu anak panah mengenai kakinya dan tentu saja ini membuatnya berhenti. Dia melihat seorang prajurit datang dari belakang dan langsung menyerangnya. Namun dia berhasil memblokir dengan pedangnya dan melawan. Saat dia menggunakan identifikasi, dia terkejut karena melihat orang ini berlevel 48. Ini benar-benar membuatnya ketakutan. Rob yang berpikir mungkin dia bisa berbicara padanya. Jadi dia berkata bahwa jika prajurit itu dapat memahaminya, dia ingin berbicara. Tetapi pada saat berikutnya dia melihat seekor beruang raksasa datang ke arahnya. Tentu saja hal ini menjadi semakin buruk. Saat beruang itu menyerang, dia terlempar sangat jauh dan kepalanya terbentur ke batang pohon. Saat Rob tidak walakaya, dia mencoba untuk sadar supaya dia bisa fokus untuk memikirkan jalan keluar. Keadaan ini tidak terlihat baik untuk Rob. Dia berpikir akan dipukuli dan kemudian dimakan oleh beruang itu. Atau mungkin pria itu akan menang dan kemudian akan menghabisinya. Beruang itu sangat menakutkan sehingga pasti akan menghantui mimpi buruknya. Tetapi jika dia dapat mengalahkannya, itu pasti akan memberinya banyak XP. Atau bahkan mungkin cukup untuk mempertahankan dirinya dari orang berlevel 48 itu. Dia yakin bahwa dia akan naik level dan dia sangat membutuhkannya. Untuk mencapai ini dia bangkit dan akan mengamuk bersama pedangnya. Saat itu dia melompat dan berhasil menusuknya. Dan seperti yang diharapkan, dia mendapatkan banyak level setelah melakukan manuver yang sangat berbahaya ini, di mana sedikit ketidakakuratan akan berarti kematian. Bahkan peningkatan ketangkasan untuk mengalahkan musuh yang jauh di atas levelnya. Dia juga mendapatkan daya tahan. Saat ini dia merasa sangat kuat dan sangat menyukai sensasi ini. Mungkin ini satu-satunya hal yang baik tentang tempat ini. Dia menambahkan banyak poin ke statistiknya, menaikkan level regenerasinya, dan bahkan mendapatkan keterampilan baru, yaitu lonjakan kehidupan. 20 poin statistik itu tentu sangat bermanfaat dan dengan lonjakan kehidupan, dia dapat dengan cepat memulihkan 30% HP-nya. Tetapi sekarang dia menginginkan sesuatu yang lebih dari ini. Dia berpikir bahwa peri ini sedang mencoba membunuhnya. Meskipun Rob tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia masih terus mencoba untuk membunuhnya. Seperti semua hal lain di hutan terkutuk ini, jika dia memperoleh 4 level dari beruang itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya berapa banyak yang akan dia dapatkan dari membunuh bajingan ini. Tetapi sebelum dia dapat melakukan apapun, Rob menyadari sesuatu. Berbuat keji tentu saja bukan sifat darinya. Dia tidak ingin berbuat lebih jauh dan membiarkan dunia terkutuk ini menang. Rob masih ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Dia hanya berbalik dan kembali. Sekarang levelingnya telah menjadi ringan dan kesepiannya telah menjadi sedang. Tapi dia masih dalam status melankolis. Rob sekarang dibebani dengan rasa bersalah yang mendalam. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya sampai-sampai dia hampir membunuh orang itu. Dia ingin sekali percaya bahwa dia tidak akan benar-benar melakukannya. Tetapi dia tidak dapat memastikan keraguan besar mengintai di dalam dirinya. Saat dia terus berjalan lebih dalam, tiba-tiba dia melihat lubang besar di depannya. Sesuatu yang pasti baru dan mirip dengan rumah hantu, atau lebih tepatnya mungkin ini lubang berhantu. Dia merasakan naluri yang kuat untuk menjauh. Tetapi pikirannya mengatakan bahwa mungkin saja di dalam sana ada portal. Berpikir lubang ini menariknya dan berakhir kembali di tempat gelap yang aneh. Meskipun rasa takut menjalar di sekujur tubuhnya, dia mulai turun sambil memikirkan hal-hal baik, seperti roti pisang buatan ibunya, dan menghabiskan waktu malam bersama Jason di tempat bowling. Pikiran ini berhasil menenangkannya. Tetapi tiba-tiba, tangga yang dia gunakan putus dan dia mulai terjatuh. Meskipun dia jatuh hingga dasar, dia selamat. Ini pasti akan membunuhnya jika dia masih berada di level 0. Dia mulai terbiasa dengan tempat ini. Sejauh ini tidak ada yang mencoba memakannya lagi. Ini seharusnya menjadi pertanda baik. Tetapi kemudian dia mendengar suara misterius. Suara itu terdengar seperti seseorang dalam bahaya. Pak superhero Rob berlari menuju suara itu. Sesampainya di sana, dia menemukan obor di depan pintu menyala. Dan setelah diperiksa lebih dekat, dia juga menemukan peri yang terluka parah dan setidaknya masih ada yang tersisa darinya. Melihat peri dalam kondisi ini mengingatkan Rob tentang bagaimana dia mungkin telah melakukan sesuatu yang sama mengerikannya hari ini. Dia meminta maaf, bahkan tidak yakin mengapa dia minta maaf. Tetapi jelas semua itu dia bertindak berdasarkan dorongan hatinya.
dia akan sangat menyesalinya. Tidak seorang pun yang pantas berakhir seperti ini. Dia bertanya-tanya apakah ada permintaan terakhir yang bisa dia lakukan untuknya. Dia berdebat apakah dia harus mengubur atau mengkremasinya atau mungkin melakukan sesuatu yang lain. Memikirkan semua ini membuat Rob terkejut. Pasalnya dia dapat melakukan percakapan yang nyaman dengan peri yang sudah meninggal ini daripada dengan semua yang masih hidup yang semuanya bertekad untuk melenyapkannya. Peri yang berbaring di sini tidak terlihat seperti orang baru. Jadi jika bukan dia yang berteriak, lalu siapa? Tiba-tiba Rob menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya. Dia mendengar suara yang memberitahunya untuk jangan bergerak. Karena jika dia bergerak, dia akan kehilangan kepalanya. Rob ketakutan tetapi juga penasaran tentang bagaimana bisa orang itu bisa berbicara bahasa Inggris. Peri di sana merasa sedih untuk temannya. Dia berpikir bahwa manusia ini bertanggung jawab atas kematiannya. Dia mengayunkan pedang untuk membalas dendam. Namun Rob berhasil menghindar tepat pada waktunya. Dia bertanya-tanya mengapa semua orang di sini luar biasa kuat. Sebuah pertanyaan yang pasti dia ingin tahu jawabannya. Kemudian peri itu mencengkeram lehernya dan menuntut untuk mengetahui apa yang dia lakukan pada temannya. Jawab aku, atau kubunuh kau. Namun Rob tidak geli dengan ironi di sini. Tidak seperti dia yang menyia-nyiakan upaya apapun untuk membuat temannya tetap hidup. Saat prajurit itu mulai menangis, Rob menggunakan identifikasi padanya. Setelah melihatnya elf itu terlihat ketakutan, Rob mengatakan kepadanya bahwa ketika dia tiba, temannya sudah tergeletak tak berdaya. Peri itu kemudian meminta manusia untuk pergi, kemudian berjalan ke jasad temannya. Sekarang Rob mengerti bahwa sumber suara tadi berasal darinya. Dia pun berpikir bahwa mungkin aku memang harus pergi. Elf ini bernama Kira, dan temannya yang mati bernama Menta. Dia menangis dan berpikir bahwa itu salahnya. Dia seharusnya lebih memperhatikan Menta dan tidak melihat ke belakang. Dan saat dia berbalik, Menta sudah mati. Kira menangis meratapi kepergiannya. Dia sadar ini terjadi akibat kecerobohan dirinya dalam bertarung. Menta adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Dia berdoa kepada Luther dengan harapan bahwa dia akan mendengar doanya untuk membuat Menta kembali hidup. Tapi tentu saja hal seperti itu tidak akan terjadi. Peri itu mengundurkan niatnya dan memutuskan akan membawanya pulang, sehingga jiwanya dapat beristirahat sepenuhnya. Tiba-tiba Rob datang dan menawarkan bantuan. Tetapi ini hanya membuat Kira marah. Kira mengatakan kepadanya bahwa Rob adalah makhluk yang menjijikan, lemah, dan juga kejam, yang tidak mampu menyelamatkan siapapun. Hanya itu yang dia katakan kepadanya. Rob mengerti dan mengatakan bahwa dia sudah tahu. Dia mengakui bahwa semua orang di sini jelas menganggapnya monster, dan mungkin mereka benar. Tetapi dia tetap ingin membantunya untuk membawa jasad Menta ke rumah. Melihat ketulusan dalam kata-kata Rob, Kira berkata oke. Tetapi memastikan Rob mengerti bahwa ini tidak akan membuat mereka berteman. Rob mengerti itu dan benar-benar sangat mengerti. Kira hanya membiarkan dia membantunya. Dia mengulurkan tangan dan memperkenalkan dirinya sebagai Rob. Dan gadis elf itu menolak tetapi memperkenalkan dirinya sebagai Kira. Dengan ini Rob mendapatkan keterampilan lain yaitu diplomasi. Sekarang dia menjadi lebih mahir dalam hal negosiasi. Dengan kepribadiannya saat ini, mungkin keterampilan ini adalah yang paling dia butuhkan. Saat mereka berjalan, Rob menyebutkan bahwa dia tidak tahu ternyata tempat ini begitu besar. Kira menjelaskan bahwa ruang bawah tanah memiliki kecenderungan untuk berkembang seiring berjalannya waktu. Atau setidaknya itulah yang dia dengar. Rob mengerti dan berasumsi bahwa ini mungkin kali pertamanya Kira menyusuri tempat ini. Kira mengatakan kepadanya bahwa ruang bawah tanah jarang muncul di dekat desa mereka. Dan dia berterima kasih kepada Luther karena hal ini. Mendengar ini Rob bertanya-tanya apakah Kira hanya masuk ke sini untuk melihat-lihat. Kira menjelaskan bahwa dia ingin berguna bagi desanya karena mereka suka mengingatkannya. Sebaliknya, ini juga akan membuatnya mengingat sebuah kenangan tentang Menta. Rob mengatakan bahwa dia mengerti bagaimana rasanya merasa seperti orang asing. Kira bertanya-tanya apakah manusia ini mencoba berempati padanya. Rob mengatakan ya. Apa yang salah dengan itu? Karena Kira adalah orang pertama yang dia temui di sini. Seorang pria melarikan diri dan yang lainnya mencoba membunuhnya. Dia menjadi sangat kesepian minggu ini sehingga dia bahkan mulai berbicara dengan ranting. Kira mengingatkannya bahwa bukankah aku juga mencoba membunuhmu? Itu benar, tetapi kita telah melewatinya. Setidaknya dia berharap begitu. Kira mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya sampai mereka keluar dari tempat ini. Saat Rob berpikir,
Kira mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak menyadari bahwa ruang bawah tanah akan menjadi pengalaman yang sangat intens. Kemudian Rob menginjak sesuatu yang lengket dan bertanya, "Apa ini?" Kira bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia. Ini amat membingungkannya. Karena bingung, jadi Rob bertanya, "Apa maksudmu?" Kira memberitahunya tentang cerita di desa. Mereka menceritakan tentang bagaimana manusia tidak terlalu pemaaf. Kira juga mengerti bahwa mereka tidak akan pernah melupakan umat manusia setelah apa yang mereka lakukan. Rob tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan ini. Jadi dia bertanya, memangnya apa yang terjadi? Kira terkejut dengan ini. Dia tidak percaya bahwa orang ini tidak mengetahuinya. Lalu Rob menjelaskan bahwa sejauh ini dia belum melihat manusia kecuali dirinya sendiri. Kira bertanya apakah itu berarti dia tidak tahu tentang tragedi atau apapun yang terjadi di Iksatan. Kata-kata ini sama sekali baru bagi Rob. Kira memberitahunya bahwa ini adalah Iksatan. Rob mengartikannya sebagai penjara bawah tanah ini. Tetapi Kira menjelaskan bahwa itu adalah nama seluruh wilayah. Setidaknya sekarang Rob tahu nama tempat ini. Kira menganggapnya sangat aneh dan bertanya-tanya dari mana Rob berasal. Rob menceritakan padanya tentang tempat bernama Bumi. Kira bingung karena belum pernah mendengar kota seperti itu. Rob menjelaskan bahwa itu bukan kota melainkan planet. Tapi kabar ini tentu mengejutkan Kira. Pasalnya ini bukan pengetahuan umum di sini. Rob mengerti. Seseorang yang tiba-tiba keluar dari portal mungkin bukan kejadian normal di sekitar sini. Rob tampaknya menjadi satu-satunya yang beruntung yang bisa mengalaminya. Sekarang Kira mengerti bahwa Rob tidak tumbuh di Elatra yang merupakan nama dunia mereka. Kira memahami bahwa Rob tidak memiliki hubungan dengan manusia yang pernah menghuni dunia ini. Ini sedikit menenangkan kekhawatirannya. Tapi sekarang Kira ingin tahu mengapa dia datang ke ruang bawah tanah ini. Rob berkata bahwa ini untuk menghadapi ketakutannya. Namun, Kira mengerti bahwa dia mungkin datang ke sini untuk naik level. Rob setuju tetapi dia tidak mengerti mengapa nada bicara Kira menunjukkan bahwa itu hal yang buruk. Tiba-tiba Kira berhenti. Rob bertanya mengapa mereka berhenti. Kira memintanya untuk menunjukkan padanya grafik statistiknya. Ini bukan permintaan, tetapi perintah. Rob mengerti dan menunjukkan lembar karakternya. Dia tahu bahwa statistik ini mungkin cetek dan akan membuat semua orang menghakiminya sebagai orang lemah. Tapi Kira akhirnya menghela napas lega karena untungnya leveling tingginya masih rendah. Rob tidak pernah menyadari ini sebelumnya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa orang-orang ini ternyata memiliki perasaan adiktif untuk naik level. Dia bertanya apa yang akan terjadi jika lebih tinggi dari itu. Kira berkata maka dia akan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tidak membunuhnya. Rob mencatatnya. Tiba-tiba monster laba-laba yang tak terhitung jumlahnya mengawasi mereka dari atas. Tetapi Kira masih fokus pada percakapan mereka. Dia bertanya apakah Rob sadar bahwa dia dapat mengalokasikan poin ke dalam kategori selain vitalitas. Rob berkata bahwa dia hanya tidak ingin mati. Ada begitu banyak serigala di mana-mana yang terus-menerus menyerangnya. Jadi dia harus fokus pada itu. Dan itu bukan hanya serigala. Ada juga buah beri beracun dan beruang besar dan yang lainnya juga. Tiba-tiba Kira merasakan sesuatu dan meminta Rob untuk diam. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak bergerak karena monster laba-laba berbahaya berada tepat di atasnya. Rob gemetar dan hanya ingin diberitahu bahwa tidak ada apa-apa di atasnya. Karena baginya itu terasa seperti akan berak di celana. Kira dengan cepat menepis seekor laba-laba besar. Rob menggunakan identifikasi untuk mencari tahu makhluk itu. Dan ternyata itu adalah bayi laba-laba penjara bawah tanah dengan berbagai level. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Dengan bercanda Kira mengatakan bahwa sepertinya akan ada item lain yang akan segera menjadi bagian daftar monster yang mencoba membunuh Rob. Rob benar-benar takut karena tidak ada tempat untuk melarikan diri. Mereka ada di mana-mana. Melihat laba-laba ini dari dekat bahkan lebih menakutkan bagi Rob. Kira mengambil tindakan dan mengatakan bahwa mereka harus bertarung. Rob tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk membicarakannya. Dia sangat membenci laba-laba seperti Indiana Jones yang membenci ular. Jadi ini seperti situasi terburuk yang bisa membuatnya terjebak. Sayangnya, Kira tidak tahu siapa Indiana Jones. Rob menjelaskan bahwa dia adalah karakter dalam sebuah film dan film itu bahkan memiliki tema lagu yang bagus. Dan itu adalah salah satu lagu favoritnya. Tetapi mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan film. Kita bahas lain waktu saja. Kira mengatakan bahwa dia menyayangkan soal Rob yang takut laba-laba. Tapi dia ada di sini.
dia harus mengeluarkan pedangnya karena dia tidak bisa melawan monster sebanyak ini sendirian. Laba-laba ada di mana-mana, dan meskipun Rob berusaha sekuat tenaga untuk melawan rasa takutnya sejauh ini, Kira adalah satu-satunya yang aktif bertarung. Dia telah mengalahkan sekitar 20 laba-laba, tetapi masih ada ratusan lagi yang harus dia hadapi. Kira saat ini tidak bisa dihentikan. Teknik lingkaran kematiannya bekerja dengan cukup baik sejauh ini, dan dia bahkan memberikan kerusakan untuk mengenang Menta. Semua kekacauan ini membawanya ke level 28. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, Rob tidak ditemukan dimanapun. Laba-laba menyeretnya ke sudut untuk diadili. Dengan begitu banyak laba-laba yang begitu dekat dengannya, membuatnya geli dan hampir pingsan. Tetapi akhirnya dia juga mampu bertarung. Bahkan dia menjadi binatang buas. Melihatnya bertarung seperti ini membuat Kira percaya bahwa cerita yang diceritakan para tetua. Tetapi Rob tidak dapat mengerti mengapa laba-laba ini tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengalahkan mereka. Mereka terus kembali dan bahkan berhasil menggigitnya. Untungnya ketahanan racunnya juga meningkat. Kira bertarung dengan anggun, sementara Rob meraba-raba sehingga banyak laba-laba yang menggigit. Tetapi setidaknya ketahanan racunnya meningkat lagi. Situasi ini seperti neraka baginya. Mereka terus menempel padanya, jadi dia hanya berguling-guling di bawah tanah. Ini memberinya keterampilan pasif yang disebut perayap penghancur menyeramkan, yang dia dapatkan karena dia mengalahkan setidaknya 10 serangga hanya dengan berguling-guling. Rungkat City. Dia kemudian mengalami momen kebencian yang intens terhadap mereka. Sekarang dia bisa memberikan tambahan 5% kerusakan total pada jenis serangga atau apapun yang meluncur. Saat Rob terus melawan rasa takutnya dan mengalahkan semakin banyak laba-laba, dia mendapatkan lebih banyak keterampilan pasif langka yang memberinya 50% kerusakan ekstra pada hal-hal yang meluncur. Kemudian tambahan 250% kerusakan ekstra terhadap laba-laba. Dia akhirnya mencapai level 9, tetapi dia masih tidak tahu apakah mereka sudah menang atau belum. Dia bertanya kepada Kira yang juga tidak tahu harus bilang apa. Saat laba-laba merangkak di sekitar jasad Menta, membuat Rob langsung menghampiri mereka dan memberi mereka pelajaran karena tidak menghormati orang mati. Segera levelnya mencapai 10, dan kemampuan healnya juga meningkat. Saat dia mulai menyembuhkan dirinya, Kira mengarahkan pedangnya sembari bertanya apakah kau bisa mengatasi haus darahmu. Karena jika tidak, dia akan membebaskannya dari penderitaan. Rob berkata bahwa dia tidak bernafsu pada darah, tetapi makanan hangat pasti akan sangat lezat saat ini. Karena bahayanya sudah berlalu, mereka akhirnya bisa keluar dari ruang bawah tanah. Di luar mereka mendirikan kemah seadanya, di mana Rob akhirnya bisa makan ikan dengan nikmat. Apa aku bisa memakannya setiap hari? Rasanya sangat lezat, ucapnya. Kira mencatat betapa ajaibnya dia bisa selamat dari begitu banyak racun, sedangkan levelingnya masih ringan. Dia mengharapkan setidaknya sedang. Sambil menikmati makanannya, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa arti semua itu. Dia hanya yakin akan satu hal, yaitu ikan ini adalah yang terbaik yang pernah dia makan dalam hidupnya. Kira berkata itu dapat dianggap sebagai tanda terima kasih. Ia mengerti bahwa tidak mungkin ia bisa mengeluarkan Menta dari sana tanpa bantuannya. Rob berkata terima kasih karena telah mengeluarkannya dari pengalaman terburuk dalam hidupnya. Bukan apa-apa, karena ia telah diserang oleh monster tupai di sini. Kira berbicara tentang infeksi yang diderita mereka. Tidak tahu sihir apa yang ada di baliknya, tetapi itu telah menyebar di antara satwa liar yang menciptakan berbagai kekejian. Sekarang Rob mengerti alasan mereka semua ingin membunuhnya. Sekarang ia bahkan siap untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi Kira mengatakan kepadanya bahwa ini mungkin waktu yang paling tepat untuk memberitahunya bahwa semua orang di desanya menginginkan dia mati. Rob sudah tahu itu karena ia sebelumnya telah bertemu dengan peri berlevel 48. Kira kemudian berkata bahwa pertama-tama dia harus membersihkan diri. Dia tidak bisa membawanya dalam keadaan kacau begini. Saat berjalan, Rob bertanya bagaimana ia bertemu dengan temannya ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa Menta dan dia dulu mencuri roti dari tukang roti. Mereka selalu mendapat masalah dan dipukul di kepalanya. Karena itu dia tidak memiliki masa kecil yang menyenangkan. Tetapi memiliki sahabat seperti Menta adalah satu-satunya bagian yang terbaik dari itu. Dan dia selalu menjaganya dengan baik. Mendengar semua ini, Rob merasa kasihan. Kira mengatakan bahwa desa itu memiliki banyak masalah tetapi juga rumah bagi semuanya.
Melihat di sekitar sangat sunyi, jadi Rob berpikir bahwa mungkin semua orang tidur lebih awal. Tetapi Kira mengatakan bukan itu. Dia curiga karena bahkan tidak ada cahaya lilin di sana. Ini jelas ada sesuatu yang salah. Dia menggunakan langkah angin dan dengan cepat memeriksa area tersebut. Saat mengetuk salah satu jendela, dia menemukan bahwa orang-orang ada di dalam rumah mereka. Dia bertanya-tanya apakah infeksinya juga telah menyebar ke seluruh desa. Dia mengetuk pintu sambil memanggil Riyadin. Saat Riyadin keluar, Kira memperhatikan kakinya. Kira bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan kepadanya bahwa regenerasi dari penyembuhannya tidak berhasil. Mengatakan dia akan memberitahunya lagi di waktu yang tepat. Sepertinya Riyadin memiliki berita yang sangat penting untuk dibagikan. Dia kemudian bertanya di mana Menta. Kira memberikan berita duka bahwa dia tidak selamat. Dia menjelaskan bahwa ruang bawah tanah baru telah muncul di tengah hutan. Mereka pergi bersama untuk mengintainya, tapi mereka terpisah dan ketika dia menemukannya, Menta sudah mati. Riyadin berdoa agar Luther, dewa mereka, dapat menyambut Menta ke dalam pelukannya yang lembut. Kira juga berdoa agar dia dapat menemukan kedamaian di aula sucinya. Kemudian Riyadin ingin dibawa untuk melihat jasad Menta. Sembari berjalan, dia menjelaskan bahwa mereka diserang oleh penguasa hutan yang tidak jauh dari desa. Infeksi pada hewan tumbuh lebih agresif setiap hari. Kira mengerti bahwa ini menjelaskan mengapa gerbang desa dikunci. Tetapi Riyadin senang bahwa Kira berhasil kembali dengan selamat. Lalu Kira berkata ia harus memberitahunya sebelum mereka sampai di sana. Dia mendapat bantuan untuk membawa jasad Menta ke desa. Dan bantuan itu dari seorang manusia. Riyadin tiba-tiba berhenti dan bertanya, apakah dia tahu bahwa mereka juga sedang melacak seorang manusia sebelumnya? Hari ini dia telah bertemu dengan manusia terampil dan berbahaya. Kira berkata bahwa tanpa bantuan manusia, dia tidak akan bisa menguburkan Menta dengan layak. Kira menyarankan bahwa jika Riyadin mencoba berbicara dengannya, maka dia juga akan melihat bahwa manusia ini bukanlah monster. Riyadin siap untuk berbicara karena Kira sangat bersikeras. Tetapi ia juga memperingatkan bahwa jika ada kemungkinan manusia itu menimbulkan ancaman bagi desa, ia berjanji bahwa tangannya akan melepaskan pedangnya. Kira mengerti hal ini tetapi memberitahu Riyadin satu hal lagi, bahwa manusia itu bukan dari dunia ini. Rob di sisi lain sangat gugup karena Kira membawa tuan level 48 itu. Kira mulai memperkenalkannya. Riyadin dikenal sebagai Riyad kepada Rob. Rob menunjukkan bahwa mereka telah bertemu dan bahkan Riyadin mengenalinya. Rob terkejut bahwa Riyad dapat berbicara bahasa Inggris juga. Riyad menjelaskan bahwa di sini mereka menyebut bahasa ini umum. Sekarang Rob mengerti bahwa Riyad pasti mengerti semua yang dia katakan sebelum mereka berpisah. Riyadin membenarkan bahwa dia mengerti. Rob berpikir bahwa berbicara dengan orang ini seperti berbicara dengan dinding. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan berkata dia senang bahwa mereka bisa bertemu lagi dengan cara yang lebih baik. Tetapi Riyad menanggapinya dengan tidak menyenangkan. Rob berubah menjadi lebih santai dan berkata bahwa mereka harus bekerja sama karena semua hal yang ada di dunia ini sangat sulit. Dia mengaku bahwa dia tersesat dan takut karena hampir mati berkali-kali. Mencari tahu dunia ini seperti memecahkan teka-teki silang tanpa petunjuk apapun, ucapnya. Dia mencurahkan dirinya dan meminta bantuan. Rob memahami bahwa tampaknya ada beberapa masalah antara elf dan manusia. Tapi dia bersumpah bahwa dia bukan ancaman. Jika mereka tidak ingin membantunya, setidaknya dia ingin diarahkan ke pemukiman manusia terdekat. Dengan begitu dia berjanji bahwa dia akan menjauh dari hadapan mereka dalam waktu singkat. Rob terus menjelaskan kepada Riyad bahwa dia benar-benar bukan dari sekitar sini. Rob sekali lagi mengatakan bahwa dia pastinya bukan dari sini. Kemudian Kira mengatakan bahwa tidak ada pemukiman manusia yang tersisa. Setidaknya sejauh yang dia tahu, tidak ada di sini dan tidak dimanapun. Rob ternyata adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dunia ini. Ini merupakan kabar yang cukup mengejutkan baginya. Beberapa saat kemudian para elf membawanya ke kuburan. Rob bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Riyad mengatakan bahwa ini adalah hasil perang dan biayanya tidak sepadan dengan kemenangan. Manusia terus naik level, lagi dan lagi, sambil mengalahkan saudara-saudara mereka. Setiap batu ini mewakili 1000 orang yang mati. Rob bertanya apakah yang dia maksud adalah 1000 manusia yang mati. Riyad menjelaskan bahwa yang dia bicarakan adalah para elf yang dibunuh oleh manusia. Rob tidak percaya bahwa manusia melakukan ini.
Riyad menambahkan bahwa pada akhirnya kekerasan mereka tidak ada habisnya. Para elf, Dragonkin, Kurcaci, Merfolk, dan Harpies semuanya menderita. Semua bersatu untuk mengalahkan umat manusia. Mereka memberinya nama yang indah pada awalnya, Perang 6 Negara, Ekspedisi Sekutu. Tetapi pada saat itu berakhir, mereka semua memutuskan untuk menyebutnya dengan kepunahan seluruh bangsa dan hilangnya lebih dari setengah dari mereka yang tersisa. Bukan hanya tentara, tetapi warga sipil yang tersisa hancur berkeping-keping. Saat mendengar semua ini, Riyad berharap Rob akan menunjukkan sedikit kengerian. Tetapi bagi Rob, semua ini tidak terasa nyata. Kemudian dia mengerti bahwa manusia menurutnya juga tidak jauh berbeda. Riyad lebih lanjut mengatakan bahwa mereka tidak hanya kehilangan satu sama lain, tetapi juga kehilangan diri mereka sendiri dalam proses tersebut. Meskipun mereka selamat, mereka tidak berhasil keluar dan terluka dari awal hingga akhir. Pertempuran satu dekade ini membuatnya ingin meringkuk di sudut dan membiarkan dunia mengambilnya. Bertemu dengan manusia hanya membuat Riyad mengingat semua ini. Dia marah dan mengatakan bahwa Rob adalah orang yang merenggut segalanya darinya. Rob menunjukkan bahwa dia bahkan tidak ada di sana. Tetapi Riyad terus menjelaskan bagaimana manusia membuat setengah dari kemampuan rangernya tidak berguna. Dia tidak dapat menggunakan dua senjata dengan benar dengan tangan palsu. Kira menghentikan Riyad karena dia merasa sudah cukup. Dia dapat menceritakan sisanya lain waktu. Rob terkejut bahwa ternyata masih ada yang lebih dari ini. Riyad menolak. Dia akan membiarkan manusia ini untuk tahu segalanya. Setiap kejahatan mereka, setiap anak yang dibantai manusia. Kira sekali lagi mengatakan sudah cukup, hentikan untuk malam ini. Dia berpikir bahwa mereka semua perlu istirahat. Riyad akhirnya mau mendengar saran Kira. Karena besok adalah hari besar. Rob bertanya-tanya apa yang akan terjadi besok. Riyad mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan Rob kepada para tetua untuk diadili. Berdasarkan cerita yang baru saja dia ceritakan kepada Rob, dia dapat yakin bahwa mereka tidak akan ramah. Tetapi Riyad juga memberitahu Rob bahwa dia memiliki pilihan lain. Dia bisa meninggalkan desa sekarang dan jangan pernah kembali. Dia menuntut manusia ini untuk memilih nasibnya sendiri, mumpung dia memberinya kesempatan. Berikutnya Rob tiba-tiba terbangun di suatu tempat. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang terjebak di negeri fantasi. Tetapi ternyata bangsa peri tinggal di rumah-rumah abad pertengahan. Dia menjelajah sebentar dan menemukan Kira yang tidak bisa tidur. Rob mengatakan bahwa dia juga tidak bisa tidur. Kira meminta dia untuk duduk sambil berkata dia akan membuat teh. Dia meminta maaf karena tempat ini begitu sempit karena gaji Ranger Junior terbilang kecil. Tetapi Rob tidak merasa keberatan tentang hal itu. Dia bisa dengan mudah menyesuaikan diri untuk hidup di sini. Kira bertanya-tanya apakah dia hidup sebagai orang miskin di dunia asalnya. Rob berkata bahwa di sana dia adalah seorang mahasiswa. Jadi disebut orang miskin kedengarannya bagus. Begitu tehnya siap, segera dia tuangkan untuk keduanya. Kira berkata bahwa dia meminta maaf untuk semuanya dan hampir tidak bisa membayangkan seperti apa cobaan ini baginya. Rob berkata tidak perlu khawatir karena sejauh ini semuanya baik-baik saja dan dia juga belum mengalami gangguan jiwa. Kira dengan sinis berkata itu terdengar bagus. Sekarang Rob mengerti mengapa dia ingin menyerangnya ketika mereka pertama kali bertemu. Kira mengatakan meskipun dia tidak bertarung di garis depan, tetapi dia tetap kehilangan keluarga. Dan Menta adalah satu-satunya. Mereka ingin menjadi rekan penjaga hutan setelah dia lulus. Dia sangat membenci manusia daripada orang lain. Tetapi setelah bertemu Rob membuatnya menyadari, tidak setiap orang bertanggung jawab atas dosa mereka. Rob mungkin manusia, tetapi itu bukan perangnya. Rob merasa bahwa tidak semua orang di desanya akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan Kira. Dia berharap bahwa semua orang akan mengubah pendapat mereka tentangnya begitu mereka bertemu. Tetapi sepertinya mereka sedang memanjat tebing di sini. Rob menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah memanjat tebing yang sebenarnya. Jadi penampilan yang berulang seharusnya tidak menjadi masalah. Rasa ingin tahu Kira memuncak. Dia bertanya seberapa tinggi tebingnya, seberapa jauh dia memanjat, dan seberapa hebat keterampilan memanjatnya. Rob mencatat bagaimana Kira sangat menyukai statistik ini. Membuat Kira bertanya-tanya apakah Rob tidak menyukainya. Rob menjawab bahwa dia tertarik pada semua stat yang dimilikinya, karena mereka yang membuatnya tetap hidup sampai saat ini.
Kemudian Kira bertanya lebih lanjut tentang tebing dan bagaimana dia sampai di sana. Rob menjelaskan bahwa dia awalnya terjatuh. Ini membuat Kira mulai mengerti bagaimana Rob berakhir dengan vitalitas 50 pada level 10. Kira kemudian bertanya apakah Rob telah membuat keputusannya. Rob berkata, ya. Dan kemudian kita melihatnya di keesokan harinya. Dia berkeliaran di sekitar kota dengan tudung seperti Assassin's Creed. Dia memberinya keterampilan aktif yang disebut siluman, memungkinkannya untuk berhasil menyelinap melewati seseorang atau sesuatu setidaknya sekali. Dia menuju ke arah para tetua yang memintanya untuk menurunkan tudungnya. Melihat reaksi mereka, Rob teringat Indiana Jones dengan senjatanya. Karena para tetua ini bereaksi seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang serupa. Level semua tetua ini juga cukup tinggi, dan mereka semua terkejut. Melihat ketakutan mereka, Rob mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa sebelum mereka mengidentifikasinya, dia ingin diizinkan untuk memperkenalkan dirinya. Tetapi para tetua tidak menginginkan perkenalannya. Mereka terlalu jijik melihat manusia. Mereka hanya ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Mereka bertanya mengapa Riyadh hanya berdiri di sana. Dia mungkin memiliki kaki yang patah, tetapi dia masih bisa mengalahkan manusia ini. Namun Riyadh mengatakan tidak perlu untuk itu, karena tampaknya manusia telah membuat pilihannya. Dia ada di sini untuk menyaksikan penghakiman. Para tetua menjelaskan bahwa penghakiman mereka adalah untuk menyingkirkan manusia dari hadapan mereka, dan akan lebih baik jika menggunakan pedang miliknya. Di tengah-tengah ketegangan, Rob tetap memperkenalkan dirinya sebagai Rob. Dia ingin dipanggil Rob daripada hanya disebut sebagai manusia. Dia juga mengatakan senang bertemu dengan mereka semua. Kira menganggap interaksi ini cukup lucu. Riyadh mengatakan bahwa para tetua harus tahu jika Rob bukan dari dunia ini. Dia dipindahkan ke sini tidak sampai seminggu yang lalu. Hal ini menyebabkan para tetua terdiam sejenak. Lalu mereka memikirkan Rob si manusia. Salah satu dari mereka bertanya apa mata uangnya. Rob menjawab dengan dolar. Lalu mereka bertanya tentang senjata terkuat di dunianya, yaitu nuklir. Lalu mereka bertanya tentang tragedi yang tidak diketahuinya. Rob hanya menjawab, itu terdengar buruk. Lalu muncul pertanyaan tentang siapa orang dengan level tertinggi di dunia. Rob tidak tahu karena dunianya bahkan tidak memiliki level apapun. Lalu para tetua berbicara di antara mereka sendiri untuk sementara waktu. Dan setelah itu mereka berterima kasih kepada Rob atas kejujurannya. Mereka setuju bahwa tampaknya ada beberapa legitimasi atas klaimnya. Jadi untuk saat ini mereka memutuskan untuk berasumsi bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi kemudian mereka bertanya apakah dia menyadari hal-hal yang terjadi di dunia mereka. Rob mengatakan bahwa dia tahu tentang apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Lalu salah satu tetua berkata bahwa jika Rob tahu tentang semuanya, bagaimana dia bisa mengharapkan mereka berpikir dua kali untuk mengampuni nyawanya? Rob berkata bahwa ia bisa meminta maaf atas nama manusia jika itu bisa membantu. Tetapi permintaan maaf apapun akan menjadi isyarat yang hampa. Ia berpikir setiap orang di ruangan ini juga sudah mengetahuinya. Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena Rob tidak ada di sana. Ia tidak bisa memahami rasa sakit yang ditimbulkan kepada mereka. Dan mengklaim sebaliknya akan menjadi penghinaan. Alasan kedua adalah sama. Ia tidak ada di sana. Dia manusia, tetapi ia bukan manusia yang ada hubungannya dengan tragedi itu. Dia menolak untuk berbagi kesalahan dengan mereka yang melakukannya. Tetua menganggap masalah ini selesai, yang itu berarti bahwa mereka tidak memiliki urusan satu sama lain. Lalu mereka bertanya mengapa ia muncul di hadapan mereka. Rob berkata bahwa jika ia tidak dapat kembali ke dunianya, maka tidak ada pilihan lain selain menjadi bagian dari komunitas mereka. Tetua berkata bahwa dia mungkin hanya mencari pertolongan dari para serigala. Rob berkata itu benar, tetapi itu juga hal yang paling dekat dengan pemukiman. Dia tahu di sini ada jalan, gedung, dan orang-orang yang bisa diajak bicara. Dia percaya bahwa orang-orang di sini baik dan akan menyenangkan berteman dengan mereka. Kira sangat terkesan dengan cara Rob menampilkan dirinya. Rob berkata yang dia inginkan hanyalah kesempatan. Semua tetua memberinya tatapan tajam. Tetapi kemudian Rob melihat pesan bahwa tingkat diplomasinya meningkat. Rob tidak percaya bahwa dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar berhasil meyakinkan mereka. Tetua bertepuk tangan atas pidatonya yang membangkitkan semangat itu.
Ini jelas membuat Rob senang, berharap bahwa dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan yang dia inginkan. Tetapi kemudian seorang tetua berkata dengan tatapan tajam bahwa sayangnya mereka harus memberitahunya bahwa mereka akan memilih untuk mengeksekusinya dengan layak. Ini adalah sesuatu yang ditakutinya. Tidak peduli seberapa meyakinkannya argumen Rob, mereka tidak peduli. Rob mencoba untuk tetap tenang, karena dia berpikir mereka mungkin mengharapkan dia untuk ikut jatuh ke dalam citra buruk manusia. Seorang tetua berkata bahwa hanya dengan melihatnya membuat mereka ingin berteriak dan mencabut rambut dari kulit kepala mereka. Keberadaannya hanya mengingatkan mereka tentang semua yang telah mereka lenyapkan. Rob berpikir tentang bagaimana jika mereka semua hanya dipermainkan seseorang. Maka ini benar-benar kacau. Jadi dia mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia dan selamat tinggal pada kesempatan untuk kembali pulang.